Selamat siang kembali untuk Anda pendengar RRI dan juga untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami Florata Siang untuk edisi hari ini. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Aventino Fernandes sebagai operator studio. Dan pendengar, Anda juga selain bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial kami di 100,5 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming www.rri.co.id dan juga boleh melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download di Play Store dan juga App Store. Dan pendengar RRI, pengaruh utama gender ini adalah sebuah strategi pembangunan yang bertujuan memastikan kesetaraan dan juga keadilan bagi laki-laki maupun perempuan dalam segala aspek kehidupan. Namun penerapannya tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya yang berkembang di masyarakat kita. Budaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk peran, nilai dan juga pandangan terhadap gender, baik yang mendukung maupun yang menjadi tantangan bagi tercapainya kesetaraan ini. Dan pendengar, untuk membahas soal ini, kami sudah bersama narasumber kami, Fatmawati MPD, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Flores, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Fatma, selamat siang. Selamat siang, Kak Leli. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini free ya? Oh iya, khusus untuk RRI siap. Oke deh, terima kasih sudah selalu siap untuk berbagi, memberikan informasi dan juga edukasi ya kepada pendengar kami. Baik, sesuai dengan topik kita Ibu Fat, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kesamaan gender dalam perspektif budaya, dan ini juga merupakan tulisan Anda begitu ya Ibu Fat ya, yang Anda tulis. Nah, ini kira-kira apa yang mendorong Anda memilih perspektif budaya sebagai fokus dalam pembahasan pengaruh utamaan gender? Silahkan. Baik, terima kasih Kak Leli. Selamat siang juga untuk para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang pengaruh utamaan gender, ini sebenarnya bukan wacana baru ya, tapi sudah menjadi bagian dari visi besar bangsa kita. Bahkan dalam Asna Cita Pemerintahan sekarang, tepatnya di poin keempat, kesetaraan gender disebut jelas sebagai salah satu fokus untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Jadi ini bukan hanya tentang isu perempuan ya, Kak Leli, tapi strategi nasional untuk memastikan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi. Seperti itu. Oke, jadi ini memang sesuai dengan program-program pemerintah pusat begitu ya, untuk menyetarakan perempuan dan juga laki-laki bisa mendapatkan hak dan juga kewajiban yang sama. Nah, dalam penelitian atau tulisan Anda, apa saja poin penting yang menjadi fokus pembahasan begitu? Baik, terima kasih Kak Leli. Kesetaraan gender ini sebenarnya sebuah isu penting yang patut diangkat, karena kenapa? Kita bisa menjalankan ini tanpa meninggalkan budaya kita sendiri. Justru nilai-nilai budaya yang menghargai kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati itu bisa menjadi pintu masuk. Jadi pengaruh utamaan gender bukan untuk mengubah kita seperti budaya lain, tapi menguatkan apa yang sudah baik dari budaya kita sambil membuka ruang yang lebih luas bagi semua. Bayangkan kalau potensi laki-laki dan perempuan bisa berkembang penuh, betapa banyak ide, karya, dan solusi yang bisa lahir untuk memajukan daerah kita, termasuk ND tercinta ini ya. Itulah semangat yang sejalan dengan Asna Cita, membangun manusia Indonesia yang tangguh, cerdas, dan saling mendukung menuju Indonesia Emas 2045 gitu Kak Leli. Oke. Budaya yang Anda maksudkan di sini, perspektif budaya di sini, apakah ini lebih ke skop yang lebih kecil begitu ya di Kabupaten ND atau ke Indonesia secara keseluruhan? Baik Kak Leli. Kalau bicara budaya nih, banyak orang khawatir nih pengaruh utamaan gender akan menggeser nilai-nilai kita ya. Padahal justru sebaliknya, budaya adalah identitas kita, orang Endelio, dan di dalamnya ada banyak nilai yang mendukung kesetaraan. Nah, di ND misalnya, kita mengenal musyawarah keluarga yang memberi ruang bagi perempuan untuk didengar,
Bahkan pada Ende Pesisir, untuk kawasan Ende Pesisir, untuk melamar itu justru kaum ibu yang dikirim oleh pihak keluarga untuk melakukan proses peminangan. Nah, ini yang perlu kita angkat supaya pengarus utamaan gender ini terasa dekat dan bisa diterima oleh semua kalangan, baik kita di ND sendiri yang lebih kental dengan budaya patriarkinya atau di tingkat nasional nanti. Oke, jadi hal-hal kecil ini sebenarnya budaya juga mendukung adanya kesetaraan gender begitu ya di Kabupaten ND ini. Secara jelas tadi sudah disebutkan bahwa dalam proses peminangan ini malah perempuan yang diutus ya untuk meminang begitu. Betul sekali. Kadang hal-hal kecil seperti ini yang kita tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah salah satu cara untuk kesetaraan gender tadi ya. Oke, tetapi untuk patriarkat ini semua keputusan lebih besar ke laki-laki begitu Ibu. Bagaimana pandangan Anda? Nah, betul sekali. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa isu pengarus utamaan gender ini tidak berarti perempuan ingin lebih dari kaum laki-laki, justru ingin membangun kesetaraan, berbagi peran antara laki-laki dan perempuan, karena akan memberikan manfaat yang besar sekali. Potensi sumber daya manusia akan berkembang maksimal jika perempuan bisa berkontribusi di ruang publik dan ekonomi. Dan laki-laki pun bebas dari tekanan stigma di ranah domestik. Jika semua orang bisa bekerja sama nih Kak Leli, saling dukung dan membangun daerah tanpa ada yang tertinggal, berarti kita sudah bisa mengambil peran masing-masing tanpa meninggalkan kodrat hakiki kita ya. Karena budaya yang hidup adalah budaya yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Seperti itu kan. Oke, baik. Ibu Fat, ini menarik begitu ya. Penelitian yang Anda lakukan terkait dengan pengaruh utamaan gender dalam perspektif budaya ini juga kerjasama dengan dukungan dari Kemendikbudristek begitu ya. Nah, ini keterlibatan Kemendikbudristek sendiri dalam penelitian atau kajian ini seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Kak Leli. Kemdikbudristek sangat mendukung penelitian tentang pengarus utamaan gender ini karena sesuai dengan program Asta Cita ya, pemerintahan Prabowo dan Gibran dan peningkatan kapasitas perempuan ini. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa harus ada sebuah ruang terbuka di mana kita bisa saling berdiskusi tentang pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan. Karena bukan sekedar gerakan sosial ini, tapi strategi nasional dalam Asta Cita ini untuk memastikan bahwa semua warga negara itu punya kesempatan yang sama. Kalau potensi laki-laki dan perempuan ini berkembang penuh, bayangkan betapa banyak ide, karya, dan solusi yang bisa lahir nih untuk kemajuan ND kita yang Oke, baik Ibu, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita masih dengan pengaruh utamaan gender dalam perspektif budaya untuk program acara pengaruh utamaan gender di kesempatan siang hari ini. Namun kita break dulu ya, kami akan hadirkan lagu-lagu ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk untuk Ibu Fat yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dan berbagi dengan RRI di siang hari ini. Kami minta untuk tidak matikan telepon Ibu Fat ya. Oke. Femi, aduh ini dia nih, kemana ini nih? Femi, aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Sabar, tunggu dia pulang ini. Jadi istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati, kau tidak urus suami dan anak nih? Aduh, kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan. Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga, sudah bisa konsen lagi. Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya. Woi, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis.
Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong banyak gini, saya usir kau di rumah, sekali pulang kau ini ke orang tua. Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas. Kita masih di program acara pengaruh utamaan gender dan kita masih membahas soal topik kita pengaruh utamaan gender dalam perspektif budaya bersama narasumber kami Fatmawati MPD, dosen program studi pendidikan sejarah FK Universitas Flores. Ibu Fatma, selamat siang kembali. Selamat siang Kak Leli. Oke, Ibu Fatma, ini mungkin bisa Anda jelaskan lebih detail begitu ya. Apakah ada nilai-nilai budaya lokal yang justru ini mendukung kesetaraan gender selain yang tadi disebutkan? Baik, terima kasih Kak Leli. Budaya-budaya lokal sebenarnya yang kita miliki justru menjadi penguat ya dalam mengangkat isu kesetaraan gender ini ke permukaan. Namun betul dalam menjalani perannya, perempuan ND ini masih punya banyak tantangan ya terhadap isu pengaruh utamaan gender ini, seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan ya. Namun itu tidak menjadi sebuah hambatan bagi perempuan ND khususnya untuk bisa bekerja sama dengan laki-laki, tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya, kemudian bisa mensejajarkan dirinya dengan peran kaum laki-laki, tidak meninggalkan budaya-budaya yang justru merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Nah, pengaruh utamaan gender ini punya kekuatan lebih untuk berharap perempuan bisa dipandang dengan segenap kodratinya, dengan segenap kekuatannya, dengan tidak memandang bahwa faktor kelemahan perempuan sesuai kodratinya itu menjadi sebuah sisi yang dipandang lemah dari kaum perempuan. Seperti itu Kak Leli. Oke. Di sisi lain, apakah nilai budaya atau tradisi kita ini justru bisa menjadi tantangan begitu dalam pengaruh utamaan gender? Sebut saja belis begitu ya Ibu ya. Kadang-kadang dalam sebuah rumah tangga itu belis bisa menjadi sebuah pemicu begitu ya, pemantik untuk ribut begitu ya di dalam keluarga. Ini menjadi sebuah permasalahan, bisa dibahas dalam komunikasi yang baik begitu ya antara suami dan istri. Contoh kecil saja, ini filler yang kami putarkan ya. Kadang-kadang ketika emosi sudah memuncak begitu ya, kadang-kadang belis yang dibahas begitu ya. Oh ya, saya sudah kasih kau belis, saya sudah kasih kau emas, saya sudah kasih kau hewan binatang dan sebagainya. Jadi saya wajarlah untuk memukul misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana Ibu, pandangan Ibu? Terima kasih Kak Leli. Justru salah satu yang sering menjadi pembicaraan di masyarakat kita adalah tradisi belis atau mas kawin. Sebenarnya dalam makna awal ini belis itu sebenarnya bentuk penghargaan kepada laki-laki pada perempuan, dan justru itu menjadi pengikat hubungan kekerabatan. Tapi dalam perjalanan waktu ada pergeseran makna rupanya. Ketika belis dianggap sebagai harga perempuan, ini bisa memunculkan tantangan bagi kesetaraan. Perempuan bisa dianggap sebagai objek transaksi nih Kak Leli. Bahkan dalam beberapa kasus, belis yang terlalu tinggi itu justru dapat membatasi kebebasan memilih pasangan atau mendorong perkawinan anak. Nah, pengaruh utamaan gender tidak berarti menghapus belis nih, atau justru belis dianggap sebagai saya sudah beli kamu nih, seperti apa yang sudah diiklankan oleh RRI. Tidak seperti itu. Justru kita harus merubah paradigma masyarakat bahwa belis adalah lambang penghargaan dari pihak laki-laki pada kaum perempuan, sebagai
saya sudah beli kamu dengan beli, saya sudah bayar kamu, Iya. saya berhak untuk menguasai kamu, tidak. Mm-mm. Paradigma berpikir inilah yang harus kita rubah, Iya. bahwa beles itu harus sebagai penghormatan bukan harga. Besarannya wajar nih disepakati bersama, Mm-mm. dan yang diutamakan adalah makna sosialnya. Nah, dengan begitu ada tetap terjaga, tapi nilai kesetaraan juga hadir di situ. Gitu kan. Jadi ini contoh kecil saja ya yang sering terjadi di masyarakat kita, tidak bisa kita pungkiri begitu Ibu Fat ya. Oke, baik Ibu Fat, kira-kira strategi atau solusi seperti apa nih yang bisa kita lakukan agar budaya itu menjadi penguat ya, bukan menjadi penghambat untuk pengaruh utamaan gender di masyarakat kita? Sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masih ada PR besar untuk kita. Mm-mm. Merubah stigma, merubah paradigma. Ibu Fat mungkin bisa lebih dekat ke handphonenya, suaranya Oke, terputus-putus. siap. Oke, silakan, terima Seperti kasih. ini sudah bisa terdengar, Iya. Kak Leli? Betul, sudah lebih Oke, jelas. baik, terima kasih. Mm-mm. PR besar bagi kita adalah merubah stigma atau paradigma berpikir kita Mm-mm. bahwa laki-laki tidak pantas mengurus rumah. Nah, merubah stigma seperti ini itu memang butuh waktu, edukasi, dan pendekatan yang menghargai budaya. Kita ajak masyarakat nih untuk melihat bahwa kesetaraan tidak menghilangkan peran, tapi menguatkan peran positif. Karena punya manfaat yang besar sekali, Kak Lili. Ya. Potensi sumber daya manusia akan berkembang maksimal. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa perempuan bisa berkontribusi lebih di ruang publik dan ekonomi. Laki-laki pun bebas dari tekanan stigma di ranah domestik. Semua orang, laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama nih, saling dukung, saling bantu, membangun daerah tanpa ada orang yang tertinggal di sana. Baik laki-laki. Begitu, Kak. Oke. Lalu peran dunia pendidikan sendiri seperti apa nih untuk membentuk perspektif masyarakat, pandangan masyarakat tentang pengaruh utamaan gender ini? Baik, dunia pendidikan punya peran yang sangat besar, Kak Lili. Iya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu bisa diwujudkan mulai dari pendidikan yang paling dasar. Tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan, kemudian tidak membedakan siswa laki-laki dan perempuan dalam hal potensi, dalam hal pengembangan bakat, dalam hal kemampuan mereka untuk mengerjakan segala sesuatu. Mari biasakan mereka bahwa ini bukan cuma tugas perempuan, bukan cuma tugas anak laki-laki, tetapi mereka bisa bekerja sama, misalnya mereka dalam kelompok diskusi, dalam kelompok pengabdian kepada masyarakat, mereka bisa berbagi peran, bisa saling menguatkan. Nah, contoh-contoh kecil dari dunia pendidikan seperti ini mudah-mudahan bisa menggambleng jiwa mereka dan mereka juga mampu menjadi utusan ke masyarakat yang lebih luas, bahwa mereka mampu mengerjakan segala sesuatu dengan bergandengan tangan tanpa meninggikan peran satu sama lain. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir Ibu Fat, apa pesan Anda untuk masyarakat kita agar bisa memadukan nilai budaya dengan prinsip kesetaraan gender ini, saling menghargai antara perempuan dan juga laki-laki? Kasih Kak Lili, kalau potensi laki-laki dan perempuan ini berkembang penuh, Kak Lili, akan banyak ide, karya, solusi yang bisa lahir untuk kemajuan daerah kita. Pesan saya, kesetaraan itu bukan berarti sama persis, tapi berjalan sejajar. Mari kita gali nilai budaya yang mendukung keadilan dan bergerak bersama demi kemajuan ND, NTT, dan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itu kami. Oke, terima kasih Bu Fat untuk waktu bersama RRI ND di kesempatan siang hari ini. Sukses terus dan mudah-mudahan masih terus ada waktu untuk RRI bisa berbagi dengan kami begitu ya di program-program acara lainnya. Selamat Terima siang, kasih Kak Leli. sukses hari ini. Selamat siang untuk semuanya.